Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, halo, selamat sore Sahabat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir di Jamus Gemilang Jagonganan Musyawaroh. Dan kali ini spesial sosialisasi DBH-CHT. Dan pastinya kita bakal ngobrol terkait dengan rencana pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT tahun anggaran 2025 di bidang penegakan hukum. Ya, Sahabat Gemilang, perlu diketahui ya bahwa dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau dimanfaatkan untuk sektor yang terkait langsung dengan kepentingan masyarakat, dan pemanfaatan di bidang kesejahteraan masyarakat pun tetap menjadi perhatian. Lalu seperti apa rencana pemanfaatan DBH-CHT khususnya di bidang hukum? Dan untuk menjawab itu semua sudah hadir narasumber yang sudah datang ya di studio Radio Gemilang. Langsung aja Andin sapa dulu. Ada Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Magelang, Bapak Haryanto. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore Mbak Andin. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Hujan-hujan kesini dingin ya Pak ya, tapi jadi anget karena rame gitu ya Pak ya. Oke. Baik, selain Pak Haryanto sudah hadir juga hari ini, ada analisis kebijakan ahli Madya Bagian Perekonomian dan SDA Setdak Kabupaten Magelang, ada Bapak Arif Budi Sulistyo MMA. Selamat sore Bapak. Sore Mbak Andin dan Sobat Gemilang. Oke, gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik, sehat selalu ya Pak. Amin. Iya, walaupun setiap sore kehujanan. Nah itu. Tapi kayaknya nggak kehujanan, Bapak naik mobil ya? Kalau saya kehujanan terus Pak. Ya itu. Oke, selain Pak Arif Budi dan juga kita hari ini kehadiran dari Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, kasih penindakan ada Bapak Joko Slamet Stiono Esos. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Andin. Saya panggil Bapak atau Mas aja? Senyamannya aja. Senyaman aja. Saya nyamannya panggil Mas deh. Siap-siap. Oke, siap. Baik, terima kasih. Dan pastinya Bapak-Bapak hari ini akan memberikan ya penjelasan, informasi terkait DBH-CHT khususnya di bidang hukum. Oke, langsung aja saya ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, mungkin ini lebih flashback kembali ya kepada masyarakat. Sebenarnya DBH-CHT sendiri itu sebenarnya apa sih Pak? Asalnya juga dari mana dan tujuannya apa? Silahkan Bapak. DBH-CHT itu dana bagi hasil cukai hasil tembakau, itu adalah dana bagi hasil yang diberikan sebesar 3% dari keseluruhan cukai yang telah dipungut, ditambah dengan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 HKPD, itu 3% dari seluruh total nilai cukai. Oke, baik. Dan pastinya tujuannya untuk apa nih Pak? Karena memang salah satunya adalah untuk kesejahteraan masyarakat ya. Oke, dana hasil bagi tembakau DBH-CHT ini bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat, dipakai untuk penegakan hukum, dan juga dipakai untuk kesehatan kepada masyarakat. Oke, jadi itu. Dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat, begitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau untuk dana DBH-CHT ini kan alokasi untuk provinsi yang menghasilkan tembakau atau tidak Pak? Atau mungkin merata ada ke seluruh Indonesia? Untuk provinsi ada, untuk provinsi penghasil tembakau, untuk provinsi kabupaten penghasil tembakau, dan juga untuk kabupaten lain. Oke, jadi merata begitu ya Bapak ya. Oke Bapak, terkait dengan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk tahun 2025, apakah akan ada aturan baru khususnya terkait bidang penegakan hukum? Silakan Bapak. Baik, tahun 2024 ini diterbitkan 2 peraturan Menteri Keuangan, yaitu PMK nomor 72 tahun 2024 yang telah disahkan pada tanggal 10 Oktober kemarin. Di dalam PMK tersebut mengatur alokasi dari DBH-CHT itu untuk siapa saja, yaitu 50% adalah untuk kesejahteraan masyarakat, yang 10% untuk bidang penegakan hukum, dan 40% adalah untuk bidang kesehatan. Oke, dan yang kedua adalah KMK nomor 52 tahun 2024 juga diterbitkan pada tanggal 8 November kemarin ini. Di KMK tersebut menyebutkan bahwa beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di dalam penegakan hukum. KMK tersebut adalah merupakan petunjuk teknis dari
penegakan hukum dalam rangka penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Oke. Di dalam KMK tersebut, penggunaan itu bisa untuk peningkatan kualitas bahan baku, untuk pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, untuk sosialisasi ketentuan dalam bidang cukai, serta untuk untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Nanti kami sebutkan BKC ilegal aja. Oke, Seperti baik. itu, Pak. Oke, tadi Pak Haryanto menyebutkan ada untuk kualitas bahan baku ya, peningkatan kualitas bahan baku. Apakah itu terkait dengan pabrik rokok atau mungkin pabrik-pabrik lainnya begitu, Pak? Ya, kualitas bahan baku untuk tembakonya. Oke, tembakaunya. Yes, betul. Baik. Oke, saya ke Pak. Ini karena ada 3 orang, jadi saya kadang suka jadi agak gembleng ya, Pak ya. Siap. Oke, ini ke Pak Arif dulu deh. Iya, Pak Arif, terkait dengan DBH CHT ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Haryanto ya, bahwa sebenarnya ini untuk kesejahteraan masyarakat dan pastinya juga khususnya untuk Kabupaten Magelang. Nah, kalau untuk di Kabupaten Magelang sendiri, penggunaan dana DBH CHT itu seperti apa, Bapak? Silakan. Untuk Kabupaten Magelang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto terkait dengan penggunaan tetap di bidang sesuai PMK itu di bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian penegakan hukum dan bidang kesehatan. Kalau bidang kesejahteraan masyarakat ada bantuan langsung, kemudian ada pelatihan untuk peningkatan keterampilan di masyarakat, kemudian ada juga bantuan sarana prasarana untuk petani tembakonya. Jadi karena tadi disampaikan bahwa ini untuk penghasil kabupaten kota atau provinsi yang penghasil tembakau. Nah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga salah satunya peningkatan petaninya tembakau. Jadi ada bantuan alat, bantuan sarana produksi untuk peningkatan kualitas. Kemudian kalau terkait dengan penegakan hukum tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto. Sedangkan untuk yang bidang kesehatan itu ada untuk program pembinaan lingkungan sosial. Jadi ada screening untuk bayi yang baru lahir dan pembangunan rumah sakit atau puskesmas dan pengadaan alat kesehatan dan obat seperti itu. Oke, baik. Dan ya seperti yang tadi Pak Haryanto bilang ya, dari masyarakat kembali lagi kepada masyarakat. Baik, ke Pak Arif lagi nih. Pak Arif, terkait dengan kegiatan di bidang penegakan hukum ya yang mendapat porsi 10%. Bentuk kegiatannya seperti untuk apa saja nih, Pak? Kalau untuk tadi 10%, cuman kalau di Kabupaten Magelang di tahun 25 ini nanti tidak sampai 10%. Mohon maaf Bapak, karena kan memang tadi ada beberapa batasan yang sudah disampaikan dalam KMK, sehingga kemampuan tim nanti dari Satpol PP untuk melaksanakan kegiatan hanya sekitar 4-5%. Jadi kalau sisanya dialihkan ke bidang kesehatan. Itu juga mengikuti aturan dari PMK yang terbit yang nomor 72 tahun 2024. Kalau nanti detailnya mungkin nanti Pak Joko yang lebih hafal, karena kan beliau yang penguasa Kabupaten Magelang gitu. Siap. Oke, baik. Pak Arif, kalau untuk alokasi anggaran di Kabupaten Magelang sendiri untuk tahun 2025 berapa ini Pak anggaran dari DBHCHT? Kalau di 2025 berdasarkan SK Gubernur itu mendapatkan sekitar 26,8 miliar. Baik, 26,8 miliar ya, luar biasa banget ini. Baik. Saya ke Pak Joko ya, Bapak tadi sudah disebutkan Pak Haryanto dan juga Pak Arif bahwa untuk bidang penegakan hukum sebesar 10%, walaupun sebenarnya nggak sampai 10% ya. Sebenarnya untuk anggaran itu untuk apa aja nih Pak, kalau dari Satpol PP sendiri Pak, silahkan. Jadi gini Mbak, di tahun 2025 ini kami juga berterima kasih kepada masyarakat yang sudah merokok dengan benar, maksudnya dengan yang bercukai. Atas dasar itu di tahun 2025 besok kita kegiatannya adalah satu, pengumpulan informasi. Jadi kita nanti akan sesuai dengan hasil tahun 2024 evaluasi di Kabupaten Magelang ini kan ada 372 desa atau kelurahan. Jadi kita insya Allah di tahun 2025 akan kita sasar semua nanti di wilayah itu. Kemudian yang kedua adalah operasi bersama, Mbak. Jadi di operasi bersama ini nanti kita tentu yang menjadi terdepan adalah dari BC, kemudian nanti kita melibatkan juga dari Kejaksaan, kemudian dari Kepolisian, dari Denpom, dari Kodim, dan dari Sekber, Sekretariat Bersama, dan tentu juga dari Satpol PP. Yang terakhir
adalah untuk ini pengadaan sarana pendukung, ya, untuk baik itu untuk pengumpulan informasinya ataupun juga untuk operasi bersama. Oke, Gitu, baik. Ya, dan pastinya ini berlaku untuk mengoperasi rokok ilegal ya. Betul. Baik, oke. Terkait dengan rokok ilegal, saya kembali ke Pak Haryanto. Tadi Pak Joko juga sudah menyebutkan ya, memang ini nanti ada operasi juga dan juga pengumpulan informasi. Jadi begitu spesifik ya untuk terkait dengan penegakan hukum untuk rokok ilegal. Sebenarnya apa sih Pak dampak negatif dengan banyaknya rokok ilegal untuk Indonesia sendiri, Pak? Tentunya dengan adanya rokok ilegal, target cukai kita juga tidak tercapai. Satu. Yang kedua itu dengan adanya rokok ilegal tidak menjamin bahwa kami tidak menjamin kesehatan masyarakat. Jadi tidak ketahuan kadar nikotinnya, kadar tarnya seperti apa, sehingga kami minta ke masyarakat semua untuk menggunakan rokok yang ilegal saja karena sudah terjamin dari kadar nikotin maupun kadar tarnya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nih Pak, dengan harga rokok yang naik Pak, apakah nanti alokasi dana cukai tembakau bisa naik juga Pak? Kalau misalnya harga rokok naik, misalnya Pak, ada seperti itu? Dengan dari tarif, jadi misalkan dari tarifnya naik, pemasukan cukai naik, itu bisa menaikkan DPH-JAT, karena DPH-JAT itu adalah sebesar 3% dari nilai cukai yang kami kumpulkan. Jadi, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih Pak naik harganya. Tapi nanti nggak ada yang rokok Pak, gimana Pak? Jadi nggak sesuai target lagi gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak Haryanto, Pak Arief dan juga Pak Joko, nanti kita lanjut lagi. Kita break dulu, dan pastinya Sobat Gemilang jangan kemana-mana, nanti Andin bakal balik lagi tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah Spesial Sosialisasi DBH CHT. Dan pastinya tentu di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak, nih saya bawakan dari warung saya. Loh Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono loh? Nah toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man, nih dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Laras, aku dapat undangan digital bentuk file APK di grup WA. Lihat nih. Coba mana lihat? Salsa, itu kayaknya bukan undangan deh. Lihat aja filenya. Kok aneh gitu? Jangan dibuka deh. Nanti kalau kamu udah terlanjur download dan buka aplikasi itu, nanti data pribadi kamu bisa langsung diakses sama penipu yang ngirim file ini. Nanti disalahgunakan data kamu, bahaya banget itu. Ih,
Serem banget ya kejahatan cyber zaman sekarang. Nah, makanya zaman sekarang tuh banyak aplikasi digital hingga web yang kita gunakan itu menyimpan data pribadi kita, mulai nama, alamat, nomor handphone, sampai nomor rekening. Itulah mengapa kita harus menumbuhkan kesadaran untuk melindungi data pribadi dengan membuat kata sandi yang kuat, terutama pada aplikasi sosial media dan perbankan. Benar sekali teman-teman, penyalahgunaan data ini bisa berupa file APK yang juga bisa digunakan penipuan, surat undangan, surat tilang, tagihan PLN, resi atau ekspedisi, dan penipuan lainnya. Jadi, lindungi data pribadi kalian dengan aktifkan autentikasi 2 faktor, hindari mengeklik link yang tidak dikenal, perbarui perangkat lunak secara berkala, hapus data yang tidak perlu, gunakan kata sandi yang kuat dan unik. Yuk, jadilah netizen yang cerdas dengan melindungi data pribadi kita, agar kita terhindar dari kejahatan cyber. Mari, lebih waspada dan lebih tanggap terhadap data pribadi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Radio Gemilang, jendela musik dan informasi.
Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh spesial sosialisasi DBH CHT, dan pastinya masih bergabung bersama Andin kali ini dari Bea Cukai Magelang ada Bapak Haryanto, dan juga ada dari Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang Bapak Arif Budi Sulistyo, dan juga dari Satpol PP Bapak Joko Slamet Stiono. Dan pastinya kita masih ngobrolin terkait pemanfaatan DBH CHT khususnya di bidang hukum. Kalau tadi Pak Haryanto sudah menjelaskan ya terkait apa sih DBH CHT itu sendiri dan dasar hukumnya juga seperti apa. Nah, Pak Haryanto, saya kembali ke Pak Haryanto. Pak Haryanto, untuk penindakan rokok ilegal ini bagi yang terbukti menjual rokok ilegal, ada nggak sih Pak penindakannya? Silakan Bapak. Untuk yang penjual ada saat ini ada peraturan tentang ultimum remedium. Oke. Jadi bisa apabila tidak bisa dikenakan denda dari hasil penindakan tersebut. Apabila tidak bisa ingin menjadikan barang buktinya tersebut tidak dikenakan pidana. Oke, jadi baik. ada pasal ultimum remedium. Oke, jadi ini denda begitu ya Pak ya? Tapi bisa memberikan efek jerah nggak sih Pak kalau untuk denda itu? Karena dendanya itu lumayan besar, itu bisa kami rasa bisa memberikan efek jerah dengan adanya ultimum remedium tersebut. Oke, baik. Bapak, terkait dengan rokok ilegal ini, kalau untuk misalnya ada beberapa pengusaha yang ingin punya pabrik rokok gitu dan ingin agar rokoknya ilegal, apakah prosesnya itu dari Bea Cukai atau dari mana Bapak? Gimana maksudnya? Kalau misalnya ini ada perizinan NPWKC. Ya, prosesnya dari Bea Cukai atau dari mana Pak? Oke. Jadi mereka bisa mengajukan permohonan untuk mengurus NPWKC. Jadi kami bisa melakukan cek alamat, cek lokasi, ada NIB-nya seperti apa. Apabila memenuhi dengan persyaratannya seperti luas lokasi, terus aksesnya bisa diakses dari jalan, bisa memenuhi itu sebagai pabrik rokok atau hasil tembakau, itu bisa kami terbitkan NPWKC. Dan itu free di kami urusan NPWKC tersebut. Oke, dan pastinya berarti langsung dari Bea Cukai aja gitu ya Bapak ya. Oke, baik, saya ke Pak Arif dulu nih Bapak. Bapak, untuk OPD yang melaksanakan kegiatan penegakan hukum di Kabupaten Magelang, mana saja nih yang mengampu, dan kalau boleh disebutkan anggaran untuk tahun 2025 sekitar berapa Bapak? Silakan Pak. Untuk OPD pengampunya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa kegiatannya itu ada kegiatan operasi bersama, kemudian pengumpulan informasi dan sosialisasi. Nah, ini dilaksanakan oleh 4 OPD kalau untuk di tahun 2025 nanti, yaitu sosialisasi itu nanti ada di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, kemudian Dinas Komunikasi dan Informasi, kemudian kalau untuk kegiatan operasi bersamanya tadi di Satpol PP khususnya, sedangkan untuk yang pembinaan industri tadi yang disampaikan Pak Haryanto itu nanti di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Terkait dengan dananya tadi kurang lebih 1,6 miliar untuk total semuanya. 1,6 miliar ya Bapak. Saya kembali ke Pak Haryanto dulu nih. Ini kelewatan nih Pak ya terkait dengan rokok ilegal. Ciri-ciri dengan rokok ilegal itu seperti apa Pak? Untuk informasi kepada masyarakat ya, sahabat Gemilang. Jadi rokok ilegal itu bisa dengan rokok yang tanpa kemasan, yaitu maksudnya tanpa pita cukai, tanpa pita cukai itu rokok polos. Yang kedua, rokok dengan pita cukai bekas. Jadi pita cukai yang sebelumnya dipakai lagi. Yang ketiga adalah rokok dengan salah personalisasi. Jadi misalkan perusahaan lain dipakai ke perusahaan A dipakai untuk perusahaan B. Yang keempat adalah rokok salah peruntukan. Misalkan salah peruntukan itu misalkan rokok untuk jenis KLM, kalau Mbak Mian, itu dipakai untuk rokok SKT, seperti itu. Ada juga
rokok dengan pita cukai palsu. Oke. Seperti itu. Baik, jadi masyarakat Ada 5. bisa melaporkan langsung ya ke Bea Cukai. Bisa ke kami ke pengaduan.bcmagelang @gmail.com. Oke, baik. Dan pastinya tidak khawatir ya untuk identitas tidak akan disebarluaskan, pasti dirahasiakan. Identitas tidak tersebarluaskan. Iya. Perkenalkan bahwa saya ini adalah kepala seksi kepatuhan internal, jadi selain penyuluhan juga kepatuhan internal, kami tidak akan menyebarluaskan identitas dari pemberi informasi. Oke, siap, baik. Ya, saya ke Pak Joko nih, Bapak, untuk target penegakan hukum rokok ilegal untuk tahun 2025 seperti apa, Pak? Silakan, Pak. Oke, Mbak. Jadi di tahun 2025 nanti dengan support anggaran yang ada, kami untuk pengumpulan informasi nanti 144 kali, Mbak. 144 kali dalam 1 tahun. 1 tahun, oke. Kemudian untuk operasi bersamanya kita 48 kali. 48 kali. Biasanya itu mensasar kemana, Pak? Ke pasar-pasar atau mungkin ke pabrik-pabrik? Jadi luas, Mbak. Sesuai dengan informasi yang kita dapat. Oke. Berkaca di tahun 2024, pasar iya, toko-toko tentu, kemudian bahkan kemarin ada juga di rumah penduduk. Ya. Rumah penduduk juga kita. Rumah penduduk juga ada, Pak? Ada. Oke. Memang yang baik. seperti itu. Oke, biasanya itu kalau yang biasanya dilihat itu rokok lintingan gitu ya, Pak Haryanto ya. Itu seperti apa, Pak? Kalau misalnya rokok lintingan gitu juga biasanya di pasar-pasar ada itu ya, Pak ya, yang di toples ada tembakaunya gitu, dan itu nanti diolah sendiri, itu seperti apa, Pak? Kalau rokok tembakau iris belum ada essence, terus itu belum sebagai barang kena cukai. Jadi misalkan dicampur sendiri, sengketa sendiri, dicampur essence sendiri, itu baru merupakan barang kena cukai. Akan tapi apabila tidak diberikan etiket penjualan etiket, itu belum merupakan barang kena cukai. Oke, biasanya kalau masih ada ya kayaknya, Pak ya, untuk penjualan rokok linting itu rasanya esensinya juga masih ada tuh, Pak. Biasanya di toples-toples ada rasa banana, ada rasa apple gitu kan. Oke, baik, saya masih ke Pak Haryanto ya, Pak ya, terkait dengan kembali lagi dari pemanfaatan DBHCHT yang tadi Andin kutip adalah program pembinaan industri. Nah, itu untuk program pembinaan industri itu untuk apa saja begitu, Pak? Untuk penegakan hukum, tadi sudah disebutkan untuk penegakan hukum tadi yang sekitar 10% tadi ya, apabila untuk 10% itu tidak bisa mencapai 10%, bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan. Dari Magelang tadi sekitar 4% ya tadi. Untuk itu digunakan untuk apa? Untuk pembinaan industri, sosialisasi dan operasi BKC ilegal. Untuk pembinaan industri dalam bidang penegakan hukum ini hanyalah untuk untuk pengawasan mesin pelinting sigaret. Jadi satu kegiatan itu sebenarnya ada 7 kegiatan untuk pembinaan industri, tapi dalam bidang penegakan hukum hanyalah untuk pengawasan mesin pelinting sigaret. Oke. Dan itu untuk pabrik-pabrik di Kabupaten Magelang, Pak, atau mungkin hanya terbatas? Kalau di Bea Cukai Magelang itu pengawasannya Purworejo, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, dan Temanggung. Oke. Seperti itu. Baik. Oke. Saya ke Pak Joko ya, Pak ya, terkait dengan penindakan rokok ilegal. Mungkin Pak Joko bisa sedikit cerita gitu ya, pengalaman terkait dengan penindakan rokok ilegal bekerja sama dengan Bea Cukai seperti apa, Pak Joko? Oke. Selama ini kita memang ketika melakukan operasi bersama di tahun yang lalu, kita juga pernah ada suatu pengalaman yang sangat menarik. Oke. Bahkan di tahun ini, jadi kami sangat mengapresiasi teman-teman dari tim pengumpulan informasi yang ada di Satpol PP dan PK atas arahan Pak Kasat. Ya. Pada awalnya kita memang agak bingung, Pak, untuk mencari seperti formula seperti apa. Pertama kita juga tentu dengan bimbingan dari BC, perkembangan dari peredaran rokok ini kan semakin canggih, Mbak. Jadi pertama kita pernah itu di jasa penitipan. Oke. Ya, jasa penitipan itu juga menjadi celah ya, menjadi celah untuk mereka menghindar. Kemudian bahkan di rumah penduduk tadi, Mbak. Rumah penduduk, tidak hanya warung, rumah penduduk juga mereka dengan sangat berani ya, dengan sangat berani terang benderang gitu menjual rokok ilegal. Nah, kami harapkan dengan anggaran yang ada di tahun 2025 nanti kami
dengan arahan dari pimpinan dan dari Bea Cukai dan juga dari sekretariat bersama nanti bisa menekan serendah mungkin untuk peredaran rokok ilegal di Kabupaten Magelang. Oke, tapi kalau menurut Pak Joko sendiri untuk peredaran rokok ilegal di Magelang sendiri apakah banyak atau mungkin ya nggak begitu banyak sih gitu? Menurut Pak Joko seperti apa? Kalau dibandingkan dengan wilayah lain, di kita masih dengan temuan-temuan yang kita temukan itu masih belum begitu, Mbak. Belum begitu ya, tapi tentu oke. saja dengan perkembangan yang ada, informasi yang ada, perlu kita waspada, bahkan harus tetap waspada untuk ini, Mbak, serangan-serangan ini produk-produk yang dari luar masuk di wilayah Kabupaten Magelang. Tapi tetap memungkinkan pasti ada begitu Pasti ya, ada. Pak Joko. Pasti Nah, ada. kalau misalnya dari Satpol PP sendiri sebelum melakukan operasi gitu ya, apakah melakukan sosialisasi dulu begitu? Karena maksudnya Satpol PP ini aktif loh untuk penindakan rokok ilegal. Ya, untuk sosialisasi memang sudah ada di dinas yang Ya. lain, Mbak, Oke, di Kominfo dan segala macam. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin bisa kami melakukan sosialisasi, tapi dalam 2004 ini sudah tidak dimungkinkan lagi karena memang peraturannya tidak memperbolehkan. Kita juga dalam melakukan kegiatan kita pasti menempel stiker, Mbak. Jadi stiker di setiap kali kita melakukan operasi, misalnya di warung atau di rumah yang sudah kita operasi, itu pasti kita tempel. Oh, ditempel. Rokok ilegal itu satu sebagai penanda. Kalau dia di tahun berikutnya atau ada aduan masyarakat lagi kok dia mengulangi, Ya. mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak BC, mungkin dendanya atau segala macam itu bisa menjadi pertimbangan tersendiri, Oke. berarti mengulangi Oke. perbuatan yang sama. Iya. Dendanya berapa Pak Haryanto? Dendanya 300 kali dari nilai cukai. Oh, cukai. 3 kali dari nilai cukai. Oke, jadi Iya. lumayan ya Pak ya? Iya. Oke, Ya terus- seharusnya pembayarnya cuma 1 kali dengan adanya denda itu adalah 3 kali. Oke, baik. Baik, Sahabat Gemilang, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, pastinya Anda yang tunggu ya, bisa kirim WA di 081578968968. Dan pastinya untuk Anda yang ingin memberikan pertanyaan langsung terkait dengan pemanfaatan DBHCHT, bisa sekali ya untuk bisa WA Andin langsung aja. Oke, Andin mau bacakan dulu WA yang sudah masuk di 081578968968. Selamat siang Bapak-bapak, khusus buat Pak Haryanto, saya Denny yang ada di Tempuran. Saya mau tanya, Bapak, kebetulan orang tua saya, bapak saya suka sekali merokok lintingan, dan itu bisa dibilang ilegal ya Pak. Ini kayaknya membuka aib bapaknya sendiri. Oke, dan menurut Pak Haryanto, apakah hal tersebut tidak boleh dilakukan? Apa Bapak, maksudnya orang tuanya tidak boleh membeli lagi seperti itu? Seperti apa Pak Haryanto? Jadi untuk linting itu tadi kan nyampur sendiri ya Mbak, Oke, ya. Itu masih diperbolehkan. Jadi untuk yang tidak dicampur sendiri sudah campur esen dan juga sudah campur jangkai dan sebagainya, itu baru dikenakan, merupakan barang kena cukai. Oke, jadi nggak masalah ya Pak ya? masalah. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi dari Ibnu yang ada di Muntilan. Selamat siang Pak Haryanto. Saya selalu mengikuti sosialisasi DBHCHT dan yang paling saya tunggu-tunggu adalah konser gempur rokok ilegal, Bapak. Kapan lagi Pak akan diadakan konser gempur rokok ilegal? Silakan Bapak, ini sudah diminta nih ya Pak ya. Jadi sesuai PMK yang baru, untuk sosialisasi itu dilakukan secara tatap muka dengan media elektronik, media cetak. Untuk tatap muka itu maksimal ada 6 kali. Oke. Untuk saat ini dan audiensnya antara 25 sampai 50 audiens baik. peserta. Untuk tahun ini dan tahun-tahun kemarin bisa dilakukan dengan dengan event yang besar seperti pagelaran wayang kulit ataupun konser. Untuk tahun 2025 itu tidak diperkenankan. Oke, tidak diperkenankan. Tapi next insya Allah ada ya Pak ya? Tidak diperkenankan. Nggak diperkenankan ya? Oh ya udah, berarti nggak bisa ya Pak ya? Ya, Ya seperti udah. itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi yang sudah masuk di 081578968968. Ini untuk Pak Arif dari perekonomian. Bapak, tadi Bapak menyebutkan bahwa untuk pemanfaatan DBHCHT itu sebesar 50% untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk para petani tembakau. Bisa nggak sih Pak untuk petani yang lain pemanfaatan DBHCHT ini? Silakan Pak Arif.
Terima kasih terkait dengan pertanyaan itu. Jadi untuk peraturan yang baru di PMK 72 ini sekarang bisa untuk semua petani, termasuk juga petani cengkeh. Kalau di tahun-tahun sebelumnya atau PMK yang lama itu di 215 tahun 2021 itu hanya memang petani tembakau. Tapi kalau untuk tahun ini sudah dibuka untuk petani yang lain. Jadi monggo kalau memang membutuhkan bantuan terkait dengan alat, bibit maupun sarana produksi yang lain, bisa menghubungi ke Dinas Pertanian dan Pangan karena beliau yang mengelola untuk dana DPHCAT ini, tapi untuk yang bidang pertanian. Oke, siap. Jadi bisa ya Bapak ya, terbuka sekali untuk masyarakat yang ingin meminta bantuan gitu. Langsung aja ke Dinas Pertanian begitu ya Pak ya. Oke, baik. Ada lagi yang masuk Bapak-bapak ini yang sudah masuk di 081578968968. Selamat siang Bapak-bapak, saya Ismi yang ada di Muntilan. Ini kayaknya khusus buat Pak Joko deh ya, karena terkait dengan operasi rokok ilegal. Bapak, kalau untuk operasi rokok ilegal biasanya disasarnya ke pasar-pasar untuk seluruh Kabupaten Magelang. Apakah dalam sehari semua pasar di Magelang atau hanya di daerah tertentu? Seperti apa, Pak Joko? Jadi untuk operasi, itu didahului oleh pengumpulan informasi tadi, Pak. Istilahnya kita nyebar intel. Nyebar intel. Satpol PP ada intelnya, Pak? Ada. Oh, ada ya. Oke, siap. Ataupun juga informasi yang dari masyarakat. Ya. Jadi kita punya sasaran yang sudah kita TO. Kemudian juga berdasarkan informasi yang ada tentu dengan keluasan wilayah di Kabupaten Magelang dalam satu hari tentu tidak memungkinkan. Nah, terkait dengan hal tersebut tentu kami memprioritaskan, Pak. Jadi kalau daerah mana yang kira-kira sudah istilahnya sudah firm A1, nah itu yang kita sasar. Oke, baik. Jadi ada intelnya juga harus hati-hati ini ya Pak ya. Oke, siap. Satu lagi Pak, pertanyaan ini untuk Pak Haryanto. Saya Pak Edi yang ada di Muntilan. Selamat sore Pak Haryanto. Selamat sore. Saya mau tanya Pak terkait dengan pelaporan rokok ilegal. Saya bisa melapor kemana ya, nomor WA ataupun mungkin ada aplikasi khusus dari Bea Cukai yang bisa memasukkan informasi terkait dengan rokok ilegal. Silakan Pak Haryanto. Baik, tadi sudah saya sebutkan untuk pengaduan bisa dengan lewat pengaduan.bcmagelang@gmail.com atau dengan di WA 0811 2640 225. Oke, baik, dari WA atau Instagramnya juga ada ya Pak ya? Instagram ada. Oke, jadi bisa DM langsung ya, pakai akun fake gitu kan jadi lebih aman gitu ya Pak ya kalau kita ingin melaporkan. Baik, Bapak-bapak, Pak Haryanto, Pak Arif dan juga Pak Joko, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break dulu dan Sobat Gemilang pastikan Anda jangan kemana-mana karena Andin masih bakal ngobrol lagi ya terkait dengan pemanfaatan DBH-CHT khususnya di bidang hukum, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Man, datang juga kamu. Bapak tunggu dari tadi loh. Mana oleh-olehnya? Tenang aja Pak. Nih, saya bawakan dari warung saya. Loh, Man, kalau diperhatikan rokokmu, pita cukainya kok aneh toh? Kok koyo ngono lho? Ki. Nah, toh, aneh toh? Lah, emang kenapa Pak? Wah, ini berarti rokokmu palsu ini. Lah, kok bisa? Bapak tahu dari mana? Nah, gini yo Man. Nih, dilihat. Kalau rokok pita cukai asli, pita cukainya itu ada hologramnya, ada lambang negara, ada lambang bea cukai, ada besaran tarif cukainya, angka tahun anggaran itu juga ada. Terus, harga jual eceran dan jumlah kemasan, terdapat teks Indonesia dan teks cukai hasil tembakau dan jenis hasil tembakau. Itu yang betul. Iya Pak, kok saya nggak perhatikan ya? Nah, toh, iya Man, hati-hati. Kalau pita cukainya palsu, kamu bisa kena pidana karena merugikan negara. Gelem po di penjara? Ya molah. Jika Anda menjumpai rokok ilegal, segera laporkan pada kantor Bea Cukai Magelang melalui WA 0821 3415 9933. Ayo, bersama kita gempur rokok ilegal.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Din, gimana tugas kuliah kamu? Sudah selesai? Gimana mau selesai? Aku masih bingung nih, data juga belum dapat. Belum lagi nanti gimana penjelasannya. Kenapa gak bilang? Kalau kamu bingung data statistik, kan udah ada layanan di Perpusda Magelang. Hah? Layanan apa? Jadi layanan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang yang bertempat di ruang baca Perpusda Kabupaten Magelang yang di Muntilan itu loh. Di sana, kamu bisa dapetin layanan perpustakaan dan juga bisa melayani penjualan produk BPS. Bayar nggak? Enggak dong, untuk pelayanan data dan konsultasi statistik gratis, alias tidak ada biaya sama sekali. Oke, kalau gitu aku langsung sana aja ya. Halo Sobat Data, punya kesulitan dalam menemukan data statistik? Atau masih bingung bagaimana penjelasan terkait data-data dan indikator yang dibutuhkan? Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang membuka layanan literasi statistik dengan nama Lentera Statistik di Perpustakaan Daerah Kabupaten Magelang. Di sana, Sobat Data bisa mendapatkan layanan gratis terkait kebutuhan data dan publikasi yang up to date, serta bisa konsultasi terkait konsep dan definisi statistik yang dibutuhkan. Datang ya! Kami hadir di ruang baca Perpusda Magelang setiap hari Selasa dan Kamis jam 9 pagi sampai jam 13 siang. Atau bisa konsultasi lewat pelayanan online kami di lentera.akses.online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, didukung oleh LPPL Radio Gemilang. Jendela musik dan informasi.
Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh spesial sosialisasi DBH CHT, dan pastinya masih bergabung bersama Andin. Hari ini ada Bapak Haryanto dari Bea Cukai Magelang dan juga ada Bapak Arif Budi, analisis kebijakan dan ahli media bagian perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Magelang, dan juga ada Pak Joko dari Satpol PP. Oke, saya ke Pak Joko dulu. Pak, ini saya pernah dengar ya ada Duta Cukai gitu. Nah, Duta Cukai ini menjadi salah satu informan juga ya untuk Satpol PP. Itu seperti apa sih Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak. Oke, tentang Duta Cukai. Duta Cukai itu sebenarnya dibentuk sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Itu merekrut dari teman-teman kita yang aktif di kecamatan. Kemudian kita kadang ada pembinaan. Kadang karena memang tidak tiap tahun kita anggarkan. Untuk keefektivitasannya tentang Duta Cukai ini, sebenarnya mereka itu awalnya kita bentuk, kita SK-kan adalah untuk sebagai sosialisasi di masyarakat. Sosialisasi, namun dalam perkembangan peraturan sosialisasi ini kan tidak lagi diampu oleh Satpol PP. Nah, kemungkinan dari itu penganggaran atau pembinaan kepada Duta Cukai agak sedikit terkurangi seperti itu, Mbak. Kalau mau daftar Duta Cukai gimana Pak? Duta Cukai itu sebenarnya sudah itu kan usulan dari kecamatan. Usulan. Masing-masing. Baik, jadi memang Duta Cukai ini membantu sekali sebagai informan dari Satpol PP juga ya untuk melakukan penindakan. Nah, terkait dengan penindakan nih Pak Joko, misalnya Pak Joko melakukan penindakan rokok ilegal, langsung tangkap tangan gitu ya Pak ya di lokasi, apakah bentuk penindakannya apakah dibawa semua rokoknya atau mungkin dibawa ke kantor bagi yang menjualnya, atau seperti apa Pak Joko? Jadi dalam penindakan setiap operasi itu kami pasti bentuknya adalah supporting kepada BC, Mbak, di Bea Cukai Magelang. Jadi nanti kalau misalkan ada tangkap tangan ataupun itu target yang sudah kita sasar kemudian berhasil, tentu barang bukti dan proses penindakannya kami serahkan kepada BC, dari penyidik dari BC. Kami Polri, Kejaksaan, dan POM semuanya adalah supporting ke BC. Baik. Terkait dengan penindakan rokok ilegal nih dari Satpol PP sendiri, ada nggak sih kendala-kendalanya Pak Joko? Kendala kalau selama ini memang informasi kepada masyarakat, informasi di masyarakat, kemudian pelaku-pelaku ini kan semakin canggih, Mbak. Sekarang mereka menggunakan media online, Mbak. Jadi melalui Facebook, kemudian melalui TikTok juga mereka sudah terang-benderang menjual itu. Namun kita juga kesulitan karena kan kita harus misalkan dari Facebook ya, kita harus buka tadi seperti Mbak Andin sampaikan, harus buat akun fake dulu kan untuk bisa memancing mereka. Betul sekali ya. Baik. Jadi lebih ke penjualan online itu ya Pak Joko ya. Kalau dari perekonomian sendiri Pak, ada kendala nggak sih Pak terkait dengan pemanfaatan DBH CHT ini? Kalau dari perekonomian, karena kita di sekretariat ya tadi terkait biasanya sih di perencanaan kan kita berkonsultasi dengan semua pihak, baik dari Bea Cukai, kemudian dari Kementerian Teknis terkait seperti tadi perindustrian, Kementerian Kesehatan. Nah, itu kan biasanya mereka punya aturan-aturan tersendiri untuk teknisnya, termasuk yang tadi pertanian. Jadi kita tetap ada pedoman umum dari PMK 72 2014, kemudian nanti akan didukung dengan surat edaran atau di keputusan menteri dari masing-masing ini. Nah, kadang ketika regulasi itu baru terbentuk kan kita agak susah memahami atau mempunyai persepsi yang berbeda-beda terhadap suatu regulasi. Paling seperti itu sih. Cuman kan ketika nanti di des dengan kementerian terkait itu biasanya baru kita ketemu, oh ternyata yang dimaksud itu seperti dari regulasi itu seperti ini, ini. Nah, paling itu. Kemudian kalau teknis di pelaksanaan, memang masing-masing OPD yang lebih paham. Kalau kami hanya di sekretariat atau di bagian perekonomian atau memfasilitasi untuk penyusunan, kemudian membantu untuk tadi terkait dengan pelaporan, baik dia di semester maupun di akhir tahun. Paling seperti itu sih. Baik. Saya ke Pak Haryanto, Pak, menanggapi yang tadi disampaikan oleh Pak Joko, kendalanya adalah penjualan online. Ini seperti apa Pak
jadi kayak nggak maksimal gitu ya Pak ya kalau untuk penegakan rokok ilegal gitu. Seperti apa Pak? Terima kasih dari kami itu wilayah yang sangat luas sekali. Kami juga dibantu dengan dari pemerintah daerah, karena dalam penegakan ini juga melibatkan mereka dalam operasi bersama untuk penjualan online. Kami juga selalu melakukan tracing dari situ. Kami juga untuk saat ini kami sudah melakukan penegahan dan sudah di P21 di Kejaksaan, sudah P21 sudah 5 kali untuk tahun ini. Oke, baik. Bapak, ini ada pertanyaan yang masuk lagi ternyata Pak. Ini ada dari Ibu Siti yang ada di Magelang. Sorry Bapak-bapak, untuk di Kabupaten Magelang, pemusnahan barang kena cukai ilegal itu biasanya berapa kali pemusnahan dalam setahun Pak? Untuk tahun 2024 ini, apakah ada peningkatan atau penurunan jumlah rokok yang akan dimusnahkan Pak? Mungkin ini ke Pak Haryanto ya Pak, silakan Bapak. Baik, biasanya kami dalam dalam pemusnahan barang milik negara itu kami koordinasi dengan Pemda dengan menggunakan DPHJHT. Jadi bisa dimungkinkan dari situ untuk 2024 ini saya kurang tahu pastinya, sekarang saya bagian penyuluhan. Jadi seingat saya bahwa pemusnahan itu dilakukan sekali di Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung. Baik. Oke, Bapak, ini terkait dengan next ke depannya ya, perencanaan nih bidang hukum, kegiatan bidang hukum dari Bea Cukai sendiri untuk tahun 2025, untuk perencanaannya itu seperti apa Bapak? Perencanaan kami sudah meminta ke masing-masing kabupaten untuk membuat RKP. Saat ini sudah, dan ke depannya kami juga pasti akan melakukan monitoring, terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing kabupaten, apakah itu sudah memenuhi sesuai dengan PMK yang baru. Baik, terkait dengan perencanaan, kalau untuk perencanaan ini apakah dari bidang perekonomian juga ikut terlibat Pak? Ya, kalau untuk perencanaan di tahun 2025 kita bagian perekonomian, karena sekretariat di tingkat kabupaten kita memfasilitasi. Jadi tahapannya biasanya kita perencanaan di internal di kabupaten sendiri, nanti kita berkomunikasi dengan Bapeda dan BPKAD, alokasi untuk masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan tadi yang dari PMK tadi yang 50% untuk Kesmas, kemudian 10% kesehatan, penegakan hukum dan 40% untuk kesehatan. Ini kita bagi sesuai dengan aturan yang ada, kemudian ada juga usulan-usulan dari ini. Kemudian setelah ada usulan atau rencana kegiatan dan penganggaran dari kabupaten, kita nanti ada konsultasi dengan pembahasan dengan sekretariat dari provinsi. Nah, setelah sekretariat bahasan dari provinsi, dan terakhir kita konsultasi dan pembahasan dengan kementerian terkait. Jadi prosesnya seperti itu. Kami di sekretariat memfasilitasi OPD-OPD untuk menyusun sampai juga menyelesaikan semua kegiatannya, sehingga kebetulan kemarin di tanggal 26 November kita sudah pembahasan dengan kementerian terkait dan sudah disetujui untuk tadi anggaran senilai 26,8 miliar lebih itu. Baik, oke, siap. Bapak, ini ada satu lagi pertanyaan ya. Ini mungkin untuk Pak Haryanto. Pak Haryanto, saya Ismail yang ada di Mungkit. Saya mau tanya Bapak, adakah reward untuk masyarakat yang sudah melaporkan informasi terkait peredaran rokok ilegal di wilayahnya? Gimana nih Pak Haryanto? Ada reward nggak ya Pak? Saat ini juga dana bagi hasil juga tidak bisa untuk memberikan reward dari situ. Jadi tidak ada akun untuk situ. Nggak ada ya? Jadi berarti memang ini kembali lagi untuk kepedulian masyarakat ya, karena bagaimanapun juga di BHCHT ini kembali lagi untuk masyarakat, begitu. Tapi kami tetap bisa ngasih apresiasi walaupun souvenir begitu ya Pak ya. Baik. Untuk pesan dan harapan ya, mungkin nanti masing-masing bapak-bapak bisa menyampaikan. Saya ke Pak Haryanto dulu deh Pak ya. Pesan dan harapan masing-masing dengan adanya kegiatan rutin yang bersumber dari dana DBHCHT ini seperti apa Bapak? Silahkan. Baik, kami di Bea Cukai, fungsi kami sebagai revenue collector dan community protector. Kami minta ke sahabat Gemilang untuk mengonsumsi barang-barang yang legal. Jangan sampai mengonsumsi barang ilegal, karena itu akan
tidak mengoptimalkan penerimaan cukai kami dan juga demi kesehatan Bapak-bapak sahabat Gemilang. Oke, baik. Bapak mungkin bisa menambahkan sekali lagi ya Bapak ya untuk masyarakat sahabat Gemilang yang ingin melaporkan. Mungkin Bapak bisa mengulang kembali ya terkait dengan laporan-laporan yang bisa masuk, bisa menghubungi ke mana saja. Baik, begitu. Kalau pengaduan bisa di pengaduan.bcmagelang@gmail.com atau di WA 0811 2640 225. Oke, siap, baik. Oke, ke Pak Joko dulu deh, Bapak, untuk harapan ya, pesan-pesan terkait dengan dana yang bersumber dari DBHCHT ya, terkait dengan penegakan hukum. Silakan Bapak. Oke. Harapannya masyarakat stop mengkonsumsi rokok ilegal. Itu harus dihentikan, karena itu merugikan negara, karena nanti juga akan kembali seperti tadi disampaikan, semakin tinggi revenue yang didapat dari cukai ini, nanti juga akan kembali ke masyarakat. Ada kesejahteraan masyarakat, di situ ada nanti pembangunan rumah sakit, obat-obatan, dan juga ada BLT. BLT yang juga dapat dari cukai ini. Jadi nanti stop untuk mengkonsumsi rokok ilegal, akan kami gembur. Oke, siap. Siap. Baik, jadi masyarakat selain bisa melaporkan ke Bea Cukai juga pastinya bisa ke Satpol PP ya Pak ya? Siap. Gimana Pak? Dari mana Pak kita bisa menyampaikan laporan ke Satpol PP Pak? Untuk saat ini memang di Satpol PP belum mempunyai call center. Call center. Kalau di Magelang sendiri mungkin dari Kominfo mungkin nanti bisa ada untuk call centernya. Mungkin saat ini masih lewat melalui Bea Cukai. Bea Cukai. Mungkin bisa ke nomor kami juga bisa. Ke kantor langsung cari Pak Joko begitu ya. Oke, siap. Baik Pak Arief, untuk Pak Arief pesan-pesan ya untuk masyarakat Kabupaten Magelang dan khususnya terkait dengan pemanfaatan DBHCHT ini. Seperti apa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada tadi perokok yang menggunakan rokok legal, kemudian para petani tembakau yang memang memberikan kontribusi terhadap cukai untuk Kabupaten Magelang. Kemudian terkait dengan pemanfaatan, monggo kita awasi bersama-sama untuk pemanfaatannya, karena kan ini ada 8 OPD yang menyelenggarakan atau melaksanakan, baik untuk pembangunan tadi rumah sakit nanti yang di Bukit Menoreh, kemudian rumah sakit yang di Umbul dan Merah Putih, kemudian ada di Dinas Kesehatan yang disebar nanti untuk bantuan obat dan alat itu di Puskesmas. Nah, monggo kalau memang tadi sudah disampaikan harus aktif untuk memberikan informasi, mau lewat Bea Cukai, lewat Satpol, atau memang lewat Diskominfo, call centernya itu, atau juga mengingatkan sesama teman dan sebagainya untuk menghindari rokok ilegal seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Arief, terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Joko untuk waktunya hari ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat ya. Karena memang pemanfaatan DBHCHT ini luar biasa sekali, kembali lagi untuk masyarakat, dan pastinya sehat-sehat ya untuk bapak-bapak ya. Jangan lupa untuk main lagi ke Radio Gemilang, kita tunggu ya. Oke, baik sahabat Gemilang, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita di Jamus Gemilang Jagungan dan Musyawarah. Yang tadi kita sudah ngobrol banyak ya terkait dengan pemanfaatan DBHCHT tahun anggaran 2025 di bidang penegakan hukum, dan pastinya untuk Anda jangan lupa jika ada informasi terkait dengan rokok ilegal tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto, atau bisa langsung saja ke kantornya Satpol PP ya yang ada di Sawitan, bisa langsung saja jika ada indikasi terkait dengan penjualan rokok ilegal. Dan pastinya saya Andien beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.